Iya. Iya, jadi melanjutkan Bang, yang sebelum-sebelumnya ya saya sebagai seorang Kristen yang sangat-sangat mengerti ajaran agama Islam, 13 tahun saya mempelajari agama Islam. Di sini saya ingin menyadarkan kalian ini, supaya kalian beriman kepada Injil, karena di dalamnya terdapat kebenaran, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Nah sekarang kenapa orang Islam Bang, kebanyakan ya, mayoritas, itu malah tidak percaya kepada Injil, kepada Taurat. Malah percayanya kepada kitab karangan ulama. Yang bilang Muhammad katanya menikahi anak di bawah umur. Yang bilang Muhammad katanya kena sihir. Yang bilang bahwa Muhammad nyuruh minum kencing hewan. Yang bilang kalau ada lalat masuk ke air minummu celupin aja sekalian. Kenapa kalian malah beriman kepada kitab-kitab yang seperti itu? Bukankah Al-Quran memerintahkan beriman kepada kitab sebelumnya? Nah ini silakan Bang, yuk. Jadi kitab yang sebelumnya itu hanya untuk Bani Israel pada zaman itu aja. Kita hanya cukup membenarkan, oh benar bahwasannya pada saat itu mereka diturunkan kitab itu aja. Oke, Tetapi Abang ada Al-Quran di situ Bang? Tapi syariat-syariatnya kita tidak perlu mengikuti. Kita Nah cukup percaya aja. inilah orang yang Di situ. berbicara berdasarkan hawa nafsunya, bukan berbicara mengenai Iya. apa yang Maksud diwahyukan. dari Quran itu mengimani kitab-kitab terdahulu itu maksudnya kita percaya bahwasanya dulu ada nabi namanya Isa, diturunkan kitab Injil, ada nabi namanya Musa, Oh diturunkan berarti kitab Taurat. berarti Al-Quran salah Kita tulis cukup ya? membenarkan. Tapi kita tidak perlu mengikuti hukum syariatnya karena kita sudah ada Al-Quran. Nggak perlu mengikuti. Jadi yang harus diikuti adalah yang mengatakan bahwa Muhammad itu kena sihir, betul? Siapa nabi yang mengaku dirinya diutus untuk semua manusia? Oke, Cuma Nabi berarti Muhammad, kan? nggak masalah, nggak masalah. Berarti Anda Ada Yesus. Anda Ada beriman Yesus mengaku dia kepada. diutus untuk seluruh manusia. Sebentar Bang, fokus dulu, fokus ya, fokus. Nanti kita nggak melebar kemana-mana nih ya. Jadi menurut Anda Al-Quran mengatakan sesuatu tetapi tidak perlu mengimani isinya, begitu ya? Hmm. Enggak No, harus gimana mengimani. sih? Al-Quran tidak pernah ada gini aja. Pernahkah Al-Quran mengatakan, wahai kaum muslimin wal muslimat, berimanlah kalian kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran ini. Adakah Al-Quran pernah mengatakan demikian? Iya, Ada. itu maksudnya Nabi itu bukan cuma Nabi Muhammad aja. Sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada nabi-nabi dan kitab-kitab itu semuanya sudah ada. Jadi kita harus mengimani Kan semua nggak nyambung nabinya kan itu. mereka ini. Kalian makan apa sih? Kalian ini makan apa sih? Kenapa? Oh gini aja. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Pertanyaan saya, kamu pengikut Yesus atau Nabi Ibrahim? Ntar ya kita say goodbye dulu Bang. Kita shoot by goodbye dulu. Goodbye. Ini orang kayaknya nggak nyambung. Oke, kita masih mengundang muslim yang waras ya. Oke. Kita undang ada muslim yang ya akalnya sedikit dipakai lah ya. Yang nyambung, seenggaknya nyambung lah kalau ngobrol ya. Ditanya apa dijawab apa. Oke, kita kasih naik ada Raffio Shop. Ya, selamat malam Raffio Shop. Oke, selamat malam Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke, sebentar Bang ya. Ya, silakan. Oke Bang, aku setuju dengan statement Anda. Ya, sebentar Bang. Teman-teman Sebentar Anda Bang. itu, Apakah Anda setuju seorang banget. muslim? Aku Muslim Bang. Oke, muslim. Jangan didekatkan Bang, bicara seperti itu aja kedengeran kok. Nah, segitu ya, oke. Berarti menurut Anda umat muslim harus membaca Injil dan Taurat? Ya memang dari segi rukun rukun Islamnya sendiri itu beriman Kepada rukun kitab-kitab imannya itu sebelumnya. ya kitab-kitab Allah kan, tidak ada dijelaskan kitab
beriman kepada Al-Quran saja seperti itu enggak kan? Tapi kenapa Itu umat muslim dijelaskan malah gimana? kenapa umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Ya nggak tahu. Itu Hmm. masalah itu masalah doktrin saja bang itu menurut aku. Aku sangat berterima kasih sama abang itu apa sudah mengedukasi lah intinya itu sama umat-umat muslim yang baru-baru sekarang ini. Mm-mm. Nah, mereka menuduh, Bang. Mereka menuduh bahwasanya kami tidak beriman karena sudah dirubah-rubah, katanya gitu. Oke. Memang kayaknya ini perlu direvisi lah intinya itu umat Islam itu bang. Kalau menurut saya itu. Iya. Tapi begini, Bang, kalau misalnya saudara-saudara muslim Anda yang mengatakan bahwa kitab Injil, kitab Taurat sudah dirubah-rubah, saya bisa buktikan, sekarang pun saya bisa buktikan bahwa yang dirubah, yang diedit itu malah Al-Quran, Bang. Mau saya tunjukkan buktinya nggak? Bahwa Al-Quran Coba, diedit, dirubah sama orang Islam, sama ulama-ulamanya. Mau? Oke, tunjukkan lagi bang. Tunjukkan Baik, lagi, nggak apa-apa. baik. Di dalam banyak Al-Quran, orang ini. di dalam Al-Quran ini ada 12.500 orang sebagai saksi mata. Nih, tolong buat laporan ke polisi. Saya bilang nih, rekam ya, rekam. Bahwasanya pada tanggal 19 April malam Minggu tahun 2025, saya Edis TV mengatakan bahwa yang dirubah-rubah oleh ulama Islam adalah kitab Al-Qur'annya sendiri. Ayat mana bang yang dirubah? Saya tunjuk ayatnya. Ayat yang dirubah oleh orang Islam adalah Baitullah itu dibakar menurut ayat Al-Quran. Jadi rumah yang pertama-tama kali dibangun adalah Baitullah yang dibakar, yang ke sana Anda disuruh berhaji. Nah, kata bakah ini, kata bakah dirubah oleh ulama Islam menjadi Mekah. Akhirnya orang Islam naik haji bukan ke Bakah tapi ke Mekah. Tuh, itulah ayat yang dirubah-rubah. Di Al-Quran juga dijelaskan. Itu sudah dijelaskan itu. Maksudnya itu Makasih Karim Ince, kan makasih. seperti itu kan. Iya, disuruh berhaji, naik haji ke Baitullah. Di mana Baitullah menurut Al-Quran? Tapi malah ke Mekah orangnya. Iya. Disuruh naik haji ke Baitullah. Baitullah menurut Al-Quran ada di Bakah. Nah, kata Bakah diedit, dirubah sama orang Islam jadi Mekah. Sungguh tangan mereka itu merubah-rubah. Dan mereka itu tempatnya tiada lain adalah tolong lapor polisi ya, jangan ngomong doang. Lapor polisi. Oh, udah saya bilangin suruh lapor polisi, tidak lapor-lapor. Oh, nekat yang nyata kalian. Tolong, ormas-ormas Islam datang ke Mabes Polri. Saya mengatakan bahwa Al-Quran diedit oleh ulama-ulama Islam. Apa yang diedit bang? Bakah diedit jadi Makkah. Akhirnya orang Islam merasa asing dengan Bakah. Orang Islam merasa asing bang. Apa itu Bakah? Padahal ada di Quran. Tapi kalau Mekah mereka tahu, oh Mekah. Akhirnya buka umroh ke Mekah. Bisnis lancar, Joy. Lancar. Cuan lancar, coy. Umroh. Iya. Sebetulnya orang Islam itu mencari Tuhan itu kebanyakan di Mekah kan. Betul, di Ka'bah itu betul. Mencari Tuhan di sana. Betul. Lucu kan? Bahkan Abu Marlon dalam sebuah videonya mengatakan dia dikerjain orang Arab di sana. Dia bilang begini. Abu Marlon pernah bilang begini. Itu ada pemikir muda Muslim ya, namanya Abu Marlon. Dia bilang begini. Waktu saya ke Mekah tahun sekian begitu, dibilang kalau kamu sholat di sini pahalanya nggak sampai. Karena kamu harus mendekat ke sana biar pahalanya 1000 kali lipat. Nah, itu tahun sekian. Nah, tahun sekian. Nah, tahun berikutnya berapa tahun yang lalu berikutnya dia datang lagi. Dia bilang, kalau di sini gimana? Sekarang kalau di sini
Oh, kalau di situ sudah 1.000, soalnya udah diperlebar katanya. Jadi kata Abu Marlon, ternyata dikerjain orang Arab. Nah itu, saya mendidik kalian ini supaya kalian itu cerdas begitu, ya. Cerdas ya. Iya. Bagus. Mengedukasi sekali. Iya, mengedukasi. Banyak Muslim yang suka dengan channel saya itu, Bang. Banyak Muslim yang suka supaya lebih Yang kritis. sudah sadar. Iya. Bagi yang sudah sadar seperti itu kan. Tapi kalau yang belum sadar, wah kacau kan. Orang Iya. itu orientasinya wah, parah pokoknya. Betul. Oke, Bang ya, kita berikan kepada sering Muslim nonton. yang lain, Bang ya. Oke. Oke, terima Siap, kasih lanjutkan, Bang Rofio Shop. Ya. Terima kasih, Bang. Itu ada shop, berarti buka toko. Nah, silakan belanja di tempat dia tuh. Ya, tuh. 13.000 orang siapa tahu bisa belanja tuh. Oke, saya turunkan dulu ya, Bang ya. Oke, saya turunkan dulu. Iya. Lagi ya teman-teman ya, tolong nih, ormas-ormas Islam ya, MUI ya kan, pokoknya organisasi-organisasi Islam, tolong ini direkam. Saya mengatakan bahwasanya ulama-ulama Islam yang mengedit Al-Quran bakah diganti jadi makmum. Ya, disuruh naik haji ke Bakah malah ke Mekah. Huruf ba malah diganti jadi huruf mim. Huruf mim. Naik ada Syafri Abang. Ya, Syafri Abang. Selamat malam, Bang Syafri. Malam Bang Edis. Ya, silakan Bang Syafri, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Aduh, berisik. Apa nih Bang? Mau dibahas? Ya, ini Bang tadi ya, bahwasanya umat Muslim disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada kitab Ya. Injil. Lalu dibilang, bisa anu Bang, aduh. Karena suaranya berisik sekali Bang, banyak motor-motor begitu masuk ke dalam Bang. Oke. Ya, gini, menurut Al-Quran, umat Muslim itu disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya, kepada kitab Injil, ya kan? Tetapi umat Muslim mengatakan bahwasanya, oh jangan, katanya jangan, karena sudah dirubah-rubah, katanya. Ternyata saya balik, ternyata yang dirubah-rubah malah Al-Quran. Contoh, apa yang dirubah-rubah dalam Al-Quran? Al-Quran setiap hari difitnah oleh orang Muslim. Katanya Al-Quran tidak lengkap. Kitab yang menjelaskan itu katanya hadis, bukan Al-Quran. Kalau mau lengkap, kalau mau terperinci, belilah kitab para ulama. Seolah-olah Allah sendirian tiada mampu, tiada sanggup menuntun orang Islam. Coba, padahal ayat Al-Quran mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang lengkap, dijelaskan secara terperinci, ayatnya disusun secara rapi. Ya, gimana Bang pendapat Anda? Silakan. Anda Muslim ya? Ya, Muslim. Ya pendapat saya itu aja Bang Edis. Mungkin karena mereka banyak yang tidak memahami Al-Quran. Mereka hanya bisa membaca tapi tidak tahu artinya. Itu pertama. Yang kedua betul kata Bang Edis tadi. Bakah dirubah menjadi Mekah, kan gitu. Nah itu betul juga. Sekarang saya tanya Bang Edis. Bakah itu di mana? Nah itu, ya itu kerjaan orang Islam lah. Nah makanya Bakah itu ada di mana? Yaitu Muslim sendiri kerjaannya. Yang jelas dari mana rumusannya bahwa Bakah itu adalah Mekah? Itu rumusannya dari mana? Kenapa Bakah itu tidak Madiun saja kalau begitu? Nah, kan gitu. Ya sebenarnya kan kalau menurut ininya kan kalau bait Allah itu kan adanya di Yerusalem atau di Bethlehem.
Ya, jadi begini Bang. Dulu orang Islam itu kiblatnya itu ke Baitul Maqdis, ke Betul Yerusalem. Maqdis. Yerusalem ya. Nah, lalu akhirnya dirubah kiblatnya menjadi kiblatnya orang-orang Quraisy. Kiblatnya para penyembah berhala, betul? Ya karena dikarenakan Bang di situ tempat lahirnya Nabi Muhammad, makanya di situ di ini kan di Ka'bah itu. Makanya Nabi Muhammad lahir dia ingin merubah bagaimana orang-orang itu tidak menyembah berhala lagi kan begitu. Iya, masalahnya begini, kenapa kalau memang itu adalah kiblat yang benar, tidak sedari awal gitu loh, tidak sedari awal kiblatnya ke situ. Contohnya begini, Pak, ini saya rubah ini background saya bentar Bang ya, nih. Ini makanya saya punya satu gambar yang bagus nih. Nih. Kenapa tempat pagan Quraisy tawaf telanjang itu dipakai oleh orang Islam sekarang? Ini kan bekas tempat orang-orang Quraisy bertawaf sambil telanjang, Bang. Betul nggak? Tadinya mereka tawaf di sini, tapi tidak berpakaian. Bugil mereka telanjang bulat mereka di sini bertawaf. Nah, kenapa kiblat yang tadinya Yerusalem, kiblat yang tadinya Baitul Maqdis diganti kepada kiblatnya orang-orang para penyembah berhala? Lalu sekarang umat muslim mempromosikan itu adalah Baitullah. Di mana dalam Al-Qur'an bahwa Baitullah itu di Mekah? Baitullah itu di Baka, bukan di Mekah. Jadi begini Bang Edis. Jadi pada saat itu pada di zaman Nabi Muhammad lahir, itu kan daerah Mekah itu kan pada zaman itu kan zaman Zahiliyah namanya. Nah, jadi orang itu yang banyak penyembah berhala, banyak berbuat yang tidak seperti Bang Edis katakan tadi, mereka pada bertelanjang mengitari Ka'bah betul. Cuman itulah yang ingin dirubah sama Nabi Muhammad. Jangan lagi kalian tawaf bertelanjang di sini, maksudnya bertawaflah dengan baik kan gitu. Itulah dirubah oleh Nabi. Makanya di situ. Berarti agama Islam adalah modifikasi dari agama-agama orang Quraisy. Bukan modifikasi Bang Edis. Jadi kan gimana ya sejarahnya? Maksudnya Nabi Muhammad itu memperbaiki akhlak-akhlak mereka gitu loh. Iya, artinya ritualnya dipoles, diganti gitu kan? Ya, boleh. Maksudnya gini, Nabi Muhammad itu kan yang diutamakannya, yang diajarkannya kan akhlak. Makanya belum agama lagi Bang Edis. Jadi selama 40 tahun dia mengajarkan akhlak dulu Bang Edis kepada umatnya. Agama itu baru Bang Edis. Oke, begini. Makanya saya bilang tadinya mereka tawaf di sini kan sambil telanjang. Kemudian dirubah oleh agama Islam yang tadinya telanjang kemudian pakai kain ihram, betul? Ya, betul. Artinya agama Islam yang ada sekarang merupakan ajaran orang-orang pagan Quraisy yang dimodifikasi, betul? Iya, kalau dilihat secara dengan mata memang benar Bang Edis. Benar itu, betul. Betul. Ya. Makanya agama Islam yang ada sekarang, merupakan lanjutan dari agama-agama orang-orang Quraisy ini, tetapi ada beberapa sedikit perubahan. Mereka dulu tawaf, sekarang umat muslim tawaf. Bedanya mereka tawaf telanjang, sekarang pakai bungkus kain. Ya kan? Mereka dulu digundul, orang muslim juga digundul. Makanya padahal di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun disuruh naik haji ke kota Mekah. Di dalam Al-Qur'an itu naik hajinya ke Baitullah, dan Baitullah itu di Bakkah, bukan di Makkah, diedit jadi Makkah. Nah, tapi Bang, apa kata Yesus? Jadi pernah ada sebuah percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Nah, di mana perempuan Samaria ini berkata kepada Yesus. Katanya begini. Katanya Yerusalem lah tempat orang menyembah.
Kemudian, tapi kata orang-orang Samaria, Gunung Gerizim. Jadi orang Yahudi dengan orang Samaria itu bertengkar mengenai di mana tempat atau melakukan ritual penyembahan. Kata orang Samaria di Gunung Gerizim, kata orang Yahudi di Yerusalem. Yang mana yang benar? Jawaban Yesus sangat mengejutkan. Apa kata Yesus? Bahwa orang-orang benar itu tidak menyembah di Yerusalem, di Gunung Gerizim. Tetapi ya penyembah-penyembah benar itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya melalui video ini bisa banyak orang yang dicerdaskan, tersadarkan, khususnya saudara-saudara kita para polemikus muslim yang memang selama ini selalu menyampaikan, melemparkan tuduhan kepada umat Kristen terkait ajaran Kristen maupun itu konsep ketuhanan dalam kekristenan. Nah teman-teman, dan akhirnya Edis TV membongkar ya tentang sejarah, khususnya sejarah Ka'bah, dan kita sudah menonton tadi, ya kita tinggal menyimak dan biarlah itu menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua dan kita bisa katakan wah ternyata ini atau begini sejarah dari Ka'bah itu sendiri teman-teman ya. Nah jadi teman-teman itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, mari tetap kita belajar ya, dan bukan hanya dari Edis TV kita belajar juga, tetapi ada banyak para apologet yang muncul sekarang ini, apologet Kristen, kita perlu mendengarkan, tetapi bukan berarti kita ikut-ikut untuk menghujat, menghina, dan kemudian kita merendahkan agama lain, tidak. Tetapi biarlah ketika mereka menyajikan suatu kajian yang benar, baik itu fakta sejarah tentang saudara-saudara kita yang sebelah, khususnya ajaran mereka, dan biarlah itu hanya menambah wawasan bagi kita semua, dan sebenarnya fokusnya kepada mereka ya teman-teman, kepada mereka untuk mereka disadarkan. Kenapa teman-teman? Karena memang dalam kehidupan beragama ini ada aja yang selalu merendahkan agama lain. Apalagi mereka yang khususnya radikalisme yang memang sudah terdoktrin sejak kecil sampai besar. Sehingga mereka sangat sentimen untuk melihat agama-agama lain yang tidak seiman dengan mereka. Bahkan di negeri kita Indonesia ini saja itu sudah ada kelompok-kelompok tertentu yang memang keras dan terdoktrin teman-teman, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan intoleran, dan bahkan kita sudah melihat di media sosial barusan ini teman-teman ya, baru-baru ini menjelang Paskah kemarin itu, pelaksanaan ibadah Paskah itu ada pelarangan ibadah teman-teman, ada pembubaran ibadah. Saya kurang tahu kenapa selalu mereka mengganggu ibadah Kristen, tetapi kita percaya bahwa bagaimanapun goncangan kiri kanan kita, belakang depan, atas bawah, itu tidak akan pernah bisa menggoncangkan kekristen. Karena dari dulu ada banyak orang-orang yang membenci kekristenan, bahkan orang-orang Kristen sendiri dianiaya, tetapi itu tidak membuat Kristen dihentikan di muka bumi ini. Justru semakin dibabat, maka semakin merambat. Itu saja yang perlu saya sampaikan, karena yang kita percayai adalah Tuhan yang benar, Allah yang benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.